Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai anggaran dan fungsi manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madevi Mala Fajrawibawa, NIM 1817 05 1128. Kemudian ada rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sita Arjayani, NIM 1817 05 1022. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Suantari dengan NIM 1817051101. Perkenalkan, nama saya Komang Indah Anggriyani, NIM 1817051141 sebagai penyaji. Submateri yang akan kami bahas pada kesempatan ini ada 6. Yang pertama yaitu pengertian anggaran, yang kedua ada ciri-ciri anggaran, yang ketiga ada fungsi anggaran, yang keempat ada jenis-jenis anggaran, yang kelima ada cara peninjauan dan pengesahan anggaran, dan yang keenam ada faktor yang berpengaruh terhadap anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kerja dari suatu organisasi di masa yang akan datang yang dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, maupun sistematis. Nah, proses penyajian anggaran ini dapat disebut dengan kegiatan penganggaran. Rencana kerja perusahaan ini ditulis dalam bentuk sederetan angka yang mencangkup target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Penulisan dalam bentuk angka ini bertujuan agar anggota organisasi dapat melihat target perusahaan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Anggaran sendiri memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi. Nah, ramalan adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa adanya usaha dari seorang peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan yang telah diramalkan. Sedangkan proyeksi adalah perkiraan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi dengan suatu persyaratan tertentu. Ciri-ciri anggaran. Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat dianggap sebagai anggaran, karena anggaran memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan rencana kerja lainnya. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana kerja tersebut. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Batasan waktu ini berfungsi untuk memberikan batasan atas rencana kerja yang disusun tersebut. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Jadi, anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dari seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pelaksana anggaran tersebut. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah jika ada keadaan khusus. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Dan yang terakhir, harus dianalisis penyebabnya. Jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, harus dianalisis penyebabnya, agar tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar dapat disesuaikan anggaran yang di kemudian hari akan disusun agar lebih relevan dengan situasi yang ada. Baik, di sini saya sebagai penyaji kedua akan memaparkan mengenai fungsi anggaran. Jadi, dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu perusahaan, setiap organisasi dalam perusahaan pasti mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini ada 4 fungsi pokok organisasi. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang terakhir ada controlling. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai planning atau perencanaan. Jadi dalam fungsi ini, organisasi perusahaan akan menentukan tujuan jangka panjang perusahaan, kemudian juga tujuan jangka pendek perusahaan, kemudian sasaran apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut, dan juga strategi apa yang akan digunakan. Selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah perusahaan menentukan apa yang diinginkan, maka mereka akan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemudian yang ketiga ada actuating atau menggerakkan.
Jadi, setelah perusahaan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan tersebut, maka pihak manajemen akan mengarahkan atau mengelola setiap sumber daya tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Jadi fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan dengan efektif dan juga efisien. Nah, keempat, fungsi pokok manajemen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan fungsi anggaran. Jadi berkaitan dengan keempat fungsi pokok tadi, anggaran mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama sebagai alat perencanaan dan yang kedua sebagai alat pengendalian. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai anggaran sebagai alat perencanaan. Jadi sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau planning, anggaran merupakan rencana kerja yang digunakan oleh para anggota organisasi sebagai pedoman untuk bertindak. Jadi anggaran ini bisa digunakan untuk membuat suasana dari organisasi itu menjadi lebih terarah pada satu tujuan umum. Selain itu juga para anggota organisasi bisa lebih terarah dan terintegrasi sehingga mereka mempunyai suatu komitmen untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan di awal. Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dialokasikan pada kegiatan yang paling memberikan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Jadi sebagai bagian dari fungsi pengendalian atau controlling, anggaran berguna sebagai alat penilai apakah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan rencana yang ditentukan di awal atau belum. Jadi, anggaran ini bisa dijadikan suatu tolak ukur bagi perusahaan, sehingga perusahaan bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian, anggaran ini juga bisa digunakan oleh manajemen untuk melakukan penelaahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan selama menjalankan kegiatan. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Jenis anggaran. Anggaran yang harus disusun oleh suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Walaupun anggaran yang harus disusun oleh suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran, tetapi pada dasarnya, anggaran perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada anggaran operasional, yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja suatu perusahaan yang mencakup semua kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena anggaran operasional ini mencakup, yang pertama, ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, dan juga kelompok konsumen. Yang kedua, yaitu ada anggaran biaya. Merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi, yang pertama, ada anggaran biaya bahan baku, yaitu rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Yang kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, ada anggaran biaya overhead, yaitu rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan juga di luar biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, ada anggaran biaya pemasaran, yaitu rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Yang terakhir ada anggaran biaya administrasi dan umum, yaitu adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Baik, selanjutnya ada anggaran laba.
Anggaran laba adalah besarnya laba yang diinginkan oleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Karena itu, anggaran laba dapat digunakan untuk yang pertama, ada mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Yang ketiga, yaitu alat pengecek akhir tentang efisiensi biaya yang dianggarkan. Yang keempat, membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi. Nah, selain anggaran operasional yang pertama, ada yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Jadi anggaran keuangan ini merupakan pendukung dari aktivitas operasi perusahaan. Anggaran keuangan ini mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu yang pertama ada anggaran investasi, yaitu rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang ketiga ada proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan oleh suatu perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti, dalam proyeksi neraca tersebut tercakup beberapa jumlah harta yang ingin dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan di masa mendatang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peninjauan dan pengesahan anggaran serta faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu peninjauan dan pengesahan anggaran. Anggaran laba tahunan mula-mula disiapkan oleh manajer divisi berdasarkan rencana jangka panjang dan pedoman-pedoman tambahannya. Anggaran ini kemudian ditinjau dan disahkan oleh manajemen senior sebelum awal tahun baru. Idealnya laba yang dianggarkan oleh SIP divisi haruslah sesuai dengan potensi laba divisi yang bersangkutan. Karena potensi laba divisi dibatasi oleh sumber daya manusia, fasilitas, produk, dan pasar yang ada. Maka, biasanya perubahan besar antara satu tahun dengan tahun berikutnya tidak akan terjadi. Karenanya, tinjauan anggaran tradisional bertitik tolak dari keadaan tahun yang ditambah dengan uralan perubahan-perubahan tahun mendatang yang mungkin terjadi bersama dampak keuangan untuk perubahan-perubahan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran. Jadi, di dalam proses penyusunan anggaran terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi berkaitan dengan penyusunan anggaran. Antara lain yang pertama yaitu tingkat kesulitan, di mana tingkat kesulitan anggaran yang terlalu sulit untuk dicapai membuat pelaksana anggaran tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Anggaran yang terlalu mudah dicapai mungkin dapat membuat pelaksana anggaran tidak berprestasi sesuai dengan kemampuan maksimalnya karena kurang motivasi. Karena itu, anggaran harus dibuat optimal dan serealitas mungkin. Yang kedua ada partisipasi manajemen puncak. Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran. Tanpa partisipasi aktif dalam proses pengetahuan, akan besar godaan bagi para pelaksana anggaran untuk menyerahkan anggaran yang mudah didapat. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Agar anggaran efektif, pelaksana anggaran harus percaya bahwa anggaran ini memang adil. Ini berarti bahwa sistem anggaran biasanya merupakan sistem dari bawah ke atas atau bottom up, di mana pelaksanaan anggaran yang menyiapkan usulan anggaran tersebut, jika manajemen senior mengubah anggaran, maka harus diyakinkan mengapa terjadi perubahan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kesulitan departemen anggaran.
Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus merasa pasti bahwa anggaran yang telah disiapkan secara semestinya serta yakin bahwa informasi yang terkandung di dalamnya akurat. Misalnya, Departemen anggaran memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak mengandung kelonggaran yang terlalu berlebihan. Yang kelima ada struktur organisasi, di mana pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang sangat terstruktur cenderung merasa memiliki pengaruh lebih besar, lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, lebih merasa puas dalam melaksanakan anggaran. Kemudian yang terakhir ada sumber daya perusahaan, di mana pihak manajemen harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja perusahaan tersebut. Mengabaikan kemampuan dan sumber daya perusahaan dalam menyusun anggaran hanya akan membuat frustasi anggota organisasi karena anggaran disusun memiliki target yang tinggi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.